Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama tidak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana seperti biasanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga salawat ma'asalam tetap tercurah limpahkan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses dalam ekspansi besarnya, yakni mengangkis kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan keilmuan seperti sebagaimana yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Khalil, Prodi PAI, Kampus Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil review buku yang berjudul Teknologi Komunikasi. Buku ini membahas mengenai perkembangan teknologi komunikasi, mulai dari konsep dasarnya, revolusi komunikasi, dampak sosial yang ditimbulkan, hingga perkembangan telematika dan internet dalam dunia pendidikan. Di era digital seperti sekarang, teknologi komunikasi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Hampir semua aktivitas seperti belajar, bekerja, mencari informasi, hingga berkomunikasi dengan keluarga sekalipun tetap melakukan dalam bantuan teknologi. Oleh karena itu, buku ini sangat cocok dan relevan untuk dipelajari dalam sehari-hari karena memberikan pemahaman serta mengenai bagaimana teknologi komunikasi berkembang dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Bab ini terbagi menjadi 4 bab. Yang pertama yaitu penulis menjelaskan mengenai konsep dasar teknologi komunikasi. Subbab pertama membahas tentang definisi teknologi. Definisi teknologi komunikasi menurut penulis teknologi yaitu merupakan perpaduan antara alat, sistem, dan metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain. Teknologi komunikasi tidak hanya berupa perangkat seperti telepon atau komputer, tetapi juga mencakup jaringan dan sistem yang mendukung proses komunikasi. Menurut saya, penjelasan ini cukup mudah dipahami karena disampaikan secara bertahap. Dari pembahasan ini, saya memahami bahwa teknologi komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat penyebaran informasi sehingga sebagaimana aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien dan lebih mempersingkat waktu dan menghemat banyak biaya. Selanjutnya adalah teknologi komunikasi dan masyarakat. Pengarang buku ini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi. Dulu komunikasi dilakukan secara langsung atau melalui surat, yang itu tentunya memakan banyak waktu dan memerlukan biaya yang cukup. Sedangkan pada masa sekarang, masyarakat dapat berkomunikasi dalam hitungan detik melalui internet dan media sosial. Itu sangat berguna bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga menghemat banyak biaya dan menyingkat banyak waktu. Saya menilai bahwa perkembangan tersebut memberikan banyak manfaat karena mempermudah kehidupan manusia, namun penulis juga mengingatkan bahwa penggunaan teknologi harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran berita bohong ataupun hoaks, serta kecanduan media sosial maupun kekurangan komunikasi secara langsung. Jadi perlu ada ketika dilakukan oleh anak kecil,
perlu dilakukan pengawasan orang dewasa, contohnya orang tuanya. Ketika melakukan internet ataupun membuka media sosial, harus disertai orang tuanya. Ditakutkan terjadinya kecanduan ataupun penggunaan media sosial berlebihan. Sebab berikutnya yaitu membahas sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi dimulai dari komunikasi lisan, kemudian berkembang menjadi tulisan, penemuan mesin cetak, radio, televisi, hingga internet. Setiap perkembangan tersebut menunjukkan bahwa manusia selalu berusaha menciptakan cara komunikasi yang lebih cepat dan efisien. Menurut saya, pembahasan ini membantu memahami bahwa teknologi komunikasi berkembang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat setiap zaman. Terakhir, pada bab pertama dijelaskan mengenai karakteristik teknologi komunikasi baru. Teknologi komunikasi modern memiliki beberapa ciri utama, yaitu berbasis digital, interaktif maupun menggabungkan berbagai media seperti teks, gambar, suara, dan video, serta memiliki jangkauan yang sangat luas. Saya berpendapat bahwa karakteristik tersebut membuat teknologi komunikasi menjadi semakin memiliki kemampuan interaksi digital dan agar dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Bab 2. Revolusi komunikasi dan masyarakat. Bab kedua membahas hubungan antara perkembangan teknologi komunikasi dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Sebab pertama adalah 3 pendekatan memahami teknologi komunikasi. Penulis menjelaskan bahwa teknologi komunikasi dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Ada pendekatan yang melihat teknologi sebagai penyebab perubahan sosial. Ada yang menganggap masyarakatlah yang membentukkan perkembangan teknologi, dan ada pula yang pendekatan yang melihat keduanya saling mempengaruhi. Menurut saya, pembahasan ini memberikan wawasan perkembangan teknologi yang tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan ilmu, tetapi juga di kebutuhan dan kondisi masyarakat. Selanjutnya adalah revolusi komunikasi dan perubahan historistik. Pada bagian ini dijelaskan bahwa setiap revolusi komunikasi selalu membawa perubahan besar dalam sejarah manusia. Penemuan mesin cetak, radio, televisi, hingga internet telah mengubah cara manusia memperoleh informasi dan berinteraksi. Subbab berikutnya membahas masyarakat informasi. Penulis menjelaskan bahwa masyarakat modern saat ini disebut masyarakat informasi karena sebagai besar aktivitasnya itu bergantung pada informasi dan teknologi digital. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa masyarakat ini adalah masyarakat informasi. Menurut saya, pembahasan ini sangat sesuai dengan kondisi sekarang. Hampir semua pekerjaan dan aktivitas sehari-hari memanfaatkan internet sehingga kemampuan mengelola informasi menjadi keterampilan yang sangat penting. Sebab terakhir yaitu membahas potret masyarakat informasi di Jepang. Jepang dijadikan contoh karena merupakan salah satu negara yang berhasil memanfaatkan teknologi komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan. Tersebut dilakukan oleh pendidikan yang baik, budaya disiplin, dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Menurut saya, Indonesia dapat mengambil banyak pelajaran dari Jepang, terutama mengenai pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengikuti perkembangan teknologi. Bab ketiga, dampak sosial teknologi komunikasi. Perlu diperhatikan bahwa sangat penting bagi kita yaitu untuk melihat dampak dari apa yang terjadi dari teknologi komunikasi. Sebab pertama itu menjelaskan mengenai dampak sosial teknologi komunikasi. Penulis menyampaikan bahwa teknologi komunikasi memberikan banyak manfaat seperti mempercepat pembayaran informasi,
memperluas hubungan sosial, dan mempermudah manusia. Namun, di sisi lain, teknologi juga membawa tantangan seperti berkurangnya interaksi tatap muka, meningkatkan penyebaran informasi palsu, serta munculnya kebergantungan terhadap perangkat digital. Menurut saya, teknologi pada dasarnya bersifat netral dampaknya dan bergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Selanjutnya adalah tipologi dampak. Pada bagian ini, penulis mengelompokkan dampak teknologi berkomunikasi ke dalam beberapa aspek, seperti dampak sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan perilaku masyarakat. Saya menyukai pembahasan ini karena membuat pembaca memahami bahwa perkembangan teknologi memiliki pengaruh yang sangat luas. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan pemikiran kritis agar dapat memanfaatkan teknologi secara positif. Bab terakhir yaitu bab keempat, telematika Indonesia. Bab terakhir membahas bagaimana perkembangan telematika di Indonesia. Telematika merupakan gabungan antara teknologi komunikasi media dan informatika yang dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Menurut saya, perkembangan telematika di Indonesia cukup pesat, terutama sejak meningkatnya penggunaan internet dan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengembangkan telematika melalui penggunaan infrastruktur digital, pemerataan akses internet, serta penyusunan regulasi yang mendukung perkembangan teknologi. Saya pribadi berpendapat bahwa kebijakan pemerintah sangat menentukan keberhasilan informasi digital di Indonesia. Internet merupakan informasi yang memberikan perubahan besar terhadap kehidupan manusia. Dengan internet, masyarakat dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, bekerja, dan melakukan transaksi secara daring. Menurut saya, internet menjadi salah satu teknologi yang paling berpengaruh dalam kehidupan modern, karena hampir seluruh aktivitas saat ini bergantung pada jaringan dan internet. Penulis menjelaskan bahwa internet telah dimanfaatkan sebagai media pembelajaran melalui kelas daring, perpustakaan digital, video pembelajaran, serta berbagai platform digital lainnya. Saya pribadi setuju dengan pendapat tersebut karena internet membuat proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel, namun penggunanya juga harus disertai kemampuan literasi digital agar peserta didik mampu memilih sumber informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah saya membaca buku ini, saya menyimpulkan bahwa teknologi komunikasi merupakan buku yang sangat bermanfaat, terutama bagi mahasiswa, pendidik, maupun masyarakat yang ingin memahami perkembangan teknologi komunikasi. Buku ini tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan sosial, perkembangan masyarakat, hingga dunia pendidikan. Kelebihan buku ini yaitu menyajikannya sistematis, bahasanya juga mudah dipahami, serta materi yang disusun secara teruntut hingga memudahkan pembaca mengikuti setiap pembahasan. Selain itu, contoh-contoh yang diberikan membuat pembaca lebih mudah memahami hubungan antara teori dan kondisi nyata di masyarakat. Namun kekurangannya, beberapa pembahasan masih bersifat umum, sehingga pembaca perlu mencari referensi tambahan. Apabila ingin mempelajari suatu topik secara lebih mendalam, namun secara keseluruhan buku ini tetap layak dijadikan sumber belajar karena memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai teknologi komunikasi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian review buku ini yang dapat saya sampaikan. Semoga buku ini dapat membawa wawasan kita mengenai pentingnya teknologi komunikasi serta mendorong kita untuk memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Mungkin dari saya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Perhatian dari awal hingga akhir. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang saya sampaikan apabila terjadi kesalahan maupun banyak kekurangan yang terjadi lainnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.